Pada awal pembelajaran materi mengenai turunan fungsi trigonometri, dijelaskan komponen kapasitor pada teknologi touchscreen atau layar sentuh. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik atau energi dalam sementara waktu. Dalam fisika, kuat arus listrik yang disimpan dalam kapasitor tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. I sama dengan C dikali dV per dt. I adalah kuat arus listrik yang melewati kapasitor dengan satuan ampere. C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad. V adalah tegangan dalam kapasitor dengan satuan volt. T adalah waktu dengan satuan sekon. Tegangan dalam kapasitor dinyatakan dalam bentuk fungsi trigonometri sebagai berikut. V dalam hal ini dituliskan dengan Vt, yang berarti nilainya bergantung terhadap variabel T, yaitu waktu sama dengan V0 dikali sin omega dikali T. V0 dan omega adalah suatu konstanta. Kuat arus listrik minimum dan maksimum kapasitor harus dihitung secara cermat agar teknologi touchscreen dapat beroperasi secara maksimum. Kuat arus maksimum dan minimum ini dapat ditentukan dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri pada titik stasioner. Titik stasioner ini akan berperan dalam menentukan nilai maksimum dan minimum kuat arus tersebut. Apakah yang dimaksud dengan titik stasioner? Bagaimanakah cara menentukan titik stasioner? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus memahami titik stasioner pada fungsi trigonometri. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas titik stasioner atau titik kritis pada fungsi trigonometri. Titik stasioner akan sangat berguna dalam menentukan nilai maksimum dan minimum pada turunan fungsi trigonometri. Titik stasioner juga akan digunakan dalam selang kemonotonan fungsi trigonometri. Untuk materi nilai maksimum dan minimum pada turunan fungsi trigonometri, kita akan membahasnya pada pembelajaran selanjutnya. Sementara itu, selang kemonotonan fungsi trigonometri akan dijelaskan setelah kita membahas titik stasioner pada pembelajaran ini. Titik stasioner. Titik stasioner atau titik kritis suatu fungsi fx adalah titik x sama dengan a yang memenuhi persamaan berikut. Turunan pertama fungsi fx untuk x sama dengan a yang dinotasikan dengan f aksen a sama dengan 0 yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Untuk lebih memahami titik stasioner, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1. Tentukan titik stasioner dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Untuk menentukan titik stasioner, kita perlu menentukan turunan pertama fungsi trigonometri terlebih dahulu. Turunan pertama fungsi sin x adalah cos x yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1.1. Dari definisi titik stasioner, kita perlu mencari nilai x yang memenuhi persamaan 1. Dari persamaan 1, kita bentuk turunan pertama fungsi fx sama dengan 0. Mengapa masih f aksen x, bukan f aksen a? Hal ini disebabkan kita belum mengetahui nilai a tersebut. Kita akan mencari nilai a tersebut dengan cara yang akan kita lakukan sebagai berikut. Diketahui dari persamaan 1.1 bahwa turunan pertama fungsi sin x adalah cos x sehingga dapat kita tuliskan cos x sama dengan 0. Nilai x yang memenuhi cos x sama dengan 0 adalah x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Hal ini disebabkan cos 90 derajat sama dengan 0 dan cos 270 derajat juga sama dengan 0. Selain itu, kita cukup mencari nilai yang berada di antara 0 dan 360 derajat sesuai dengan soal.
Jadi, diperoleh titik stasioner fungsi f(x) sama dengan sin x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat, dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Dari contoh soal 1 tersebut, kalian tentunya sudah paham mengenai arti titik stasioner dan cara menentukannya, bukan? Namun, seringkali dalam menentukan titik stasioner, kita memerlukan materi mengenai penyelesaian persamaan trigonometri pada matematika peminatan kelas 11, bab 1 seperti contoh soal berikut. Contoh soal 2. Tentukan titik stasioner dari fungsi trigonometri f(x) sama dengan negatif 2 dikali cos 2x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Pertama-tama, kita perlu mencari turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan negatif 2 dikali cos 2x dengan menggunakan sifat turunan dan aturan rantai sebagai berikut. Dengan sifat turunan, hasil turunan pertama fungsi negatif 2 dikali cos 2x adalah negatif 2 dikali turunan pertama fungsi cos 2x. Turunan pertama fungsi cos 2x dapat dicari menggunakan aturan rantai dengan menganggap cos 2x sebagai fungsi y sama dengan fungsi f terhadap fungsi ux dengan fu sama dengan cos u dan ux sama dengan 2x. Dengan demikian, turunan dari cos 2x adalah turunan cos u terhadap u dikali turunan 2x terhadap x. Turunan cos u terhadap u adalah negatif sin u dikali turunan 2x terhadap x adalah 2. Sama dengan 4 dikali sin u. Diketahui bahwa ux sama dengan 2x sehingga diperoleh 4 dikali sin 2x. Jadi, diperoleh turunan pertama fungsi f(x) sama dengan negatif 2 dikali cos 2x adalah 4 dikali sin 2x. Hal itu bisa kita notasikan sebagai persamaan 2.1 seperti berikut. Selanjutnya, akan dicari titik stasionernya dengan cara mencari nilai x yang memenuhi definisi titik stasioner sebagai berikut. Turunan pertama fungsi f(x) yaitu f aksen x sama dengan 0. Ekuivalen dengan 4 dikali sin 2x sama dengan 0. Selanjutnya, kita lakukan pembagian 4 pada kedua ruas sehingga diperoleh sin 2x sama dengan 0. Diketahui bahwa nilai sin 0 derajat sama dengan 0 sehingga dapat dinyatakan sebagai sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Dari persamaan 2.2, kita akan mencari nilai x yang memenuhi persamaan tersebut dengan menggunakan persamaan trigonometri sin x sama dengan sin a. Persamaan trigonometri sin x sama dengan sin a telah kita bahas pada matematika peminatan kelas 11 bab 1. Sin x sama dengan sin a jika dan hanya jika x sama dengan a derajat ditambah k dikali 360 derajat atau x sama dengan 180 dikurang a derajat ditambah k dikali 360 derajat. Variabel k sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan menggunakan rumus penyelesaian persamaan trigonometri seperti pada persamaan 2.3, kita memperoleh hasil penyelesaiannya sebagai berikut. Berdasarkan rumusan, sin 2x sama dengan sin 0 derajat jika dan hanya jika 2x sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat, atau 2x sama dengan 180 derajat dikurang 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Persamaan 2x sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat ekuivalen dengan 2x sama dengan k dikali 360 derajat. Persamaan 2x sama dengan 180 derajat dikurang 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat ekuivalen dengan 2x sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Untuk k sama dengan 0, diperoleh hasil sebagai berikut. 2x sama dengan 0 dikali 360 derajat.
Nilai 0 dikali 360 derajat sama dengan 0 derajat sehingga diperoleh 2x sama dengan 0 derajat. Ekuivalen dengan x sama dengan 0 derajat. Atau 2x sama dengan 180 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Nilai 0 dikali 360 derajat sama dengan 0 derajat sehingga diperoleh 2x sama dengan 180 derajat. Ekuivalen dengan x sama dengan 90 derajat. Untuk k sama dengan 1, diperoleh hasil sebagai berikut. 2x sama dengan 1 dikali 360 derajat. Hasilnya sama dengan 360 derajat. Ekuivalen dengan x sama dengan 180 derajat. Atau 2x sama dengan 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya 2x sama dengan 540 derajat. Ekuivalen dengan x sama dengan 270 derajat. Untuk k sama dengan 2, diperoleh hasil sebagai berikut. 2x sama dengan 2 dikali 360 derajat. 2 dikali 360 derajat sama dengan 720 derajat sehingga diperoleh 2x sama dengan 720 derajat. Ekuivalen dengan x sama dengan 360 derajat. Atau 2x sama dengan 180 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Nilai 2 dikali 360 derajat sama dengan 720 derajat, sehingga diperoleh 2x sama dengan 900 derajat. Ekuivalen dengan x sama dengan 450 derajat. Dapat diperhatikan bahwa interval hasil yang diinginkan pada soal adalah 0 sampai 360 derajat. Sedangkan, nilai 450 derajat sudah lebih dari 360 derajat atau di luar interval. Dengan demikian, x sama dengan 450 derajat tidak termasuk penyelesaian persamaan trigonometri tersebut. Artinya, pencarian hasil penyelesaian persamaan trigonometri tersebut cukup berhenti sampai di sini, yaitu di k sama dengan 2. Dari uraian tersebut, nilai x sama dengan 0 derajat, x sama dengan 90 derajat, x sama dengan 180 derajat, x sama dengan 270 derajat, dan x sama dengan 360 derajat merupakan penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan sin 0 derajat pada interval nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nilai-nilai tersebut merupakan titik stasioner fungsi trigonometri fx sama dengan negatif 2 dikali cos 2x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam menentukan titik stasioner fungsi trigonometri, kita perlu mengingat materi sebelumnya, seperti turunan fungsi trigonometri, termasuk dengan sifat-sifat turunan trigonometri dan aturan rantai. Nilai-nilai sinus dan kosinus dengan sudut-sudut istimewa, serta persamaan trigonometri. Setelah memahami titik stasioner, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai selang kemonotonan pada fungsi trigonometri. Selang kemonotonan fungsi trigonometri adalah suatu selang atau interval yang kondisi fungsinya merupakan fungsi naik atau fungsi turun. Apakah yang dimaksud dengan fungsi naik dan fungsi turun? Perhatikan gambar berikut. Misalnya, kita mempunyai fungsi trigonometri fx yang kontinu atau kurva garisnya lurus tidak terputus pada interval a sampai b, seperti pada grafik kiri pada gambar tersebut. Titik x1 dan x2 berada di dalam interval a sampai b tersebut, dengan kondisi x1 kurang dari x2 atau nilai x1 lebih kecil dari nilai x2. Fungsi fx dikatakan naik apabila nilai fungsi fx pada x sama dengan x1 kurang dari nilai fungsi fx pada x sama dengan x2 atau nilai fx1 lebih kecil dari nilai fx2.
Fungsi naik digambarkan dengan grafik yang kurva garisnya naik, seperti pada interval A sampai B di grafik kiri pada gambar yang kurvanya naik dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Sementara itu, fungsi f(x) dikatakan turun apabila nilai fungsi f(x) pada X sama dengan X1 lebih dari nilai fungsi f(x) pada X sama dengan X2, atau nilai f(x1) lebih besar dari nilai f(x2). Fungsi turun digambarkan dengan grafik yang kurva garisnya turun, seperti pada interval A sampai B di grafik kanan pada gambar yang kurvanya turun dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Lebih lanjut, apabila fungsi trigonometri f(x) merupakan fungsi turun atau fungsi naik pada interval A sampai B, hal itu dapat dinyatakan dengan fungsi f(x) monoton pada interval A sampai B. Interval A sampai B inilah yang dimaksud dengan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Dalam menentukan fungsi trigonometri f(x) sebagai fungsi naik atau fungsi turun, selain dengan menggunakan grafik, kita juga dapat menggunakan turunan pertama fungsi trigonometri f(x). Hal ini disebabkan fungsi trigonometri biasanya lebih sulit digambarkan grafik kurvanya. Berikut adalah 3 sifat dari turunan pertama fungsi trigonometri dalam menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Jika turunan pertama fungsi mempunyai nilai lebih dari 0, fungsi f(x) dikatakan naik. Jika turunan pertama fungsi mempunyai nilai kurang dari 0, fungsi f(x) dikatakan turun. Jika turunan pertama fungsi mempunyai nilai sama dengan 0, fungsi f(x) dikatakan tidak naik dan tidak turun. Hal ini terjadi untuk x adalah titik stasioner. Jadi, fungsi f(x) tidak naik dan tidak turun pada titik stasioner. Selanjutnya, akan diberikan contoh soal dalam menentukan fungsi naik dan fungsi turun sebagai berikut. Contoh soal 3. Tentukan titik stasioner serta interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri f(x) sama dengan sin x ditambah cos x untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Untuk menentukan titik stasioner serta interval fungsi naik dan fungsi turun, kita perlu mencari turunan pertama fungsi trigonometri terlebih dahulu. Diketahui, turunan pertama fungsi sin x adalah cos x, turunan pertama fungsi cos x adalah negatif sin x. Turunan fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x adalah sebagai berikut. Dengan sifat turunan dari sin x ditambah cos x adalah turunan sin x ditambah turunan cos x, yaitu cos x ditambah negatif sin x. Hasilnya sama dengan cos x dikurang sin x. Selanjutnya, kita akan mencari titik stasionernya, yaitu dengan f aksen x sama dengan 0 seperti berikut. F aksen x sama dengan 0 ekuivalen dengan cos x dikurang sin x sama dengan 0. Hal ini diketahui dari persamaan 3.1 bahwa turunan pertama fungsi adalah cos x dikurang sin x. Apabila kedua ruas kita bagi dengan cos x, akan diperoleh 1 dikurang sin x per cos x sama dengan 0. Sin x per cos x sama dengan tan x. Dengan demikian, secara ekuivalen, persamaan tersebut kita nyatakan dengan tan x sama dengan 1. Nilai x yang memenuhi tan x sama dengan 1 adalah x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 225 derajat. Hal itu disebabkan tan 45 derajat sama dengan 1 dan tan 225 derajat sama dengan 1. Perlu diingat kembali nilai tangan pada sudut-sudut istimewa. Jadi, diperoleh titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x adalah x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 225 derajat. Dari titik-titik stasioner tersebut, kita akan menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Langkah pertama,
kita perlu membuat interval yang batas-batasannya berupa titik-titik stasioner seperti berikut. Interval memuat batas-batas berupa titik stasioner yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Sementara itu, batas 0 derajat dan 360 derajat adalah batas yang ditentukan pada contoh soal 3 untuk X di antara 0 dan 360 derajat. Dengan demikian, kita mempunyai 3 interval, yaitu dari 0 derajat ke 45 derajat, dari 45 derajat ke 225 derajat, dan dari 225 derajat ke 360 derajat. Langkah kedua, kita perlu menentukan interval yang memuat fungsi naik dan yang memuat fungsi turun. Caranya adalah dengan menyubstitusikan nilai X yang terletak di antara batas-batas interval keturunan pertama fungsi. Misalnya, kita pilih nilai X sebagai berikut. X sama dengan 30 derajat untuk titik yang berada pada interval 0 derajat sampai 45 derajat. X sama dengan 180 derajat untuk titik yang berada pada interval 45 derajat sampai 225 derajat. X sama dengan 270 derajat untuk titik yang berada pada interval 225 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya, kita akan menyubstitusikan titik-titik tersebut ke turunan pertama fungsi. X sama dengan 30 derajat untuk titik yang berada pada interval 0 derajat sampai 45 derajat. Substitusikan X sama dengan 30 derajat ke persamaan 3.1, sehingga diperoleh cos 30 derajat dikurang sin 30 derajat. Cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, dan sin 30 derajat sama dengan 1/2 sehingga diperoleh 1/2 akar 3 dikurang 1/2. 1/2 akar 3 memiliki nilai yang lebih besar dari 1/2, sehingga hasil pengurangannya akan bernilai positif. Kita tidak perlu mencari tahu nilai hasil pengurangannya karena yang paling penting adalah nilainya positif atau negatif. Karena bernilai positif, hal itu berarti nilainya lebih besar dari 0. Hal itu dapat diartikan sebagai berikut. Menurut penjelasan di awal, karena nilai turunan pertamanya lebih dari 0, fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x dikatakan naik pada interval 0 derajat sampai 45 derajat. Jadi, interval 0 derajat sampai 45 derajat ini merupakan interval fungsi naik. X sama dengan 180 derajat. Untuk titik yang berada pada interval 45 derajat sampai 225 derajat, substitusikan X sama dengan 180 derajat ke persamaan 3.1, sehingga diperoleh cos 180 derajat dikurang sin 180 derajat. Cos 180 derajat sama dengan negatif 1, dan sin 180 derajat sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif 1 dikurang 0. Hasilnya sama dengan negatif 1. Artinya adalah kurang dari 0. Hal itu dapat diartikan sebagai berikut. Menurut penjelasan di awal, karena nilai turunan pertamanya kurang dari 0, fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x dikatakan turun pada interval 45 derajat sampai 225 derajat. Jadi, interval 45 derajat sampai 225 derajat ini merupakan interval fungsi turun. X sama dengan 270 derajat untuk titik yang berada pada interval 225 derajat sampai 360 derajat. Substitusikan X sama dengan 270 derajat ke persamaan 3.1, sehingga diperoleh cos 270 derajat dikurang sin 270 derajat. Cos 270 derajat sama dengan 0, dan sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh 0 dikurang negatif 1, hasilnya sama dengan 1. Artinya adalah lebih dari 0. Hal itu dapat diartikan sebagai berikut. Menurut penjelasan di awal, karena nilai turunan pertamanya lebih dari 0,
Fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x dikatakan naik pada interval 225 derajat sampai 360 derajat. Jadi, interval 225 derajat sampai 360 derajat ini merupakan interval fungsi naik. Dengan demikian, diperoleh interval fungsi naik adalah 0 derajat sampai 45 derajat, dan 225 derajat sampai 360 derajat, sedangkan interval fungsi turun adalah 45 derajat sampai 225 derajat. Lebih lanjut, interval 0 derajat sampai 45 derajat, 45 derajat sampai 225 derajat, dan 225 derajat sampai 360 derajat disebut sebagai selang kemonotonan fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x. Kesimpulan, poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, titik stasioner atau titik kritis suatu fungsi f(x) adalah titik x sama dengan a yang memenuhi persamaan berikut. Turunan pertama fungsi f(x) untuk x sama dengan a adalah 0. Kedua, selang kemonotonan fungsi trigonometri adalah suatu selang atau interval yang kondisi fungsinya merupakan fungsi naik atau fungsi turun. Fungsi f(x) dikatakan naik apabila nilai fungsi f(x) pada x sama dengan x1 dikurang dari nilai fungsi f(x) pada x sama dengan x2 atau nilai f(x1) lebih kecil dari nilai f(x2). Fungsi f(x) dikatakan turun apabila nilai fungsi f(x) pada x sama dengan x1 lebih dari nilai fungsi f(x) pada x sama dengan x2 atau nilai f(x1) lebih besar dari nilai f(x2). Lebih lanjut, apabila fungsi trigonometri f(x) merupakan fungsi turun atau fungsi naik pada interval a sampai b, hal itu dapat dinyatakan dengan fungsi f(x) monoton pada interval a sampai b. Interval a sampai b inilah yang dimaksud dengan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Ketiga, terdapat 3 sifat dari turunan pertama fungsi trigonometri dalam menentukan fungsi naik dan fungsi turun, yaitu sebagai berikut. Jika turunan pertama fungsi mempunyai nilai lebih dari 0, fungsi f(x) dikatakan naik. Jika turunan pertama fungsi mempunyai nilai kurang dari 0, fungsi f(x) dikatakan turun. Jika turunan pertama fungsi mempunyai nilai sama dengan 0, fungsi f(x) dikatakan tidak naik dan tidak turun. Hal ini terjadi untuk x adalah titik stasioner. Jadi, fungsi f(x) tidak naik dan tidak turun pada titik stasioner.